Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Miftah Fikaya Amanah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Islamic Education Philosophy oleh Mujadad Zaman. Nah, pada materi yang akan saya sampaikan ini membahas tentang cara berpikir pendidikan Islam secara filosofis. Dalam dunia akademis atau pendidikan, kedudukan filsafat pendidikan Islam sendiri relatif baru. Para sarjana pramodern tidak mengakui adanya disiplin ilmu mengenai filsafat pendidikan. Nah, kemudian filsafat pendidikan dengan sengketa nomenklatural atau tata nama. Filsafat pendidikan Islam ini merujuk pada pendidikan pastoral, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan tujuan utama agama atau pelaksanaan tugas-tugas suci. Nah, menurut Nasr, filsafat pendidikan ini merupakan hal yang unik. Nah, maka dari itu dapat dibagi 3 metode untuk memahami filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama ada historis, yang kedua anagogis, dan yang ketiga ada filsafat. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang historical tabaqat method atau sejarah metode tabaqat. Nah, tabaqat sendiri merupakan kumpulan biografi pendidikan berdasarkan pelapisan generasi. Nah, istilah tabaqat ini digunakan untuk menunjuk kekhususan momen dan era individu untuk mengekstrak isu-isu yang dapat bermanfaat bagi pendidikan Islam. Nah, keberagaman catatan sejarah pendidikan Islam ini membedakan metode tabaqat menjadi 2. Yang pertama, profetis, klasik dan modern. Yang ketiga, yaitu metode sejarawan, artinya dengan menentukan topik dan perumusan masalah penelitian sejarah itu sendiri. Nah, kemudian metode yang kedua ada metode adab anagogis. Adab sendiri merupakan norma atau aturan sopan santun yang didasarkan pada agama. Filsafat Islam pendidikan menjadi melalui komponen anagogis atau moral dalam pendidikan. Nah, poin pengamatan pendidik terhadap moral yang pertama yaitu pentingnya mempertimbangkan relevansi ketuhanan dalam pendidikan dan kerangka kosmologis yang sesuai, melihat pendidikan sebagai analogis entis antara manusia dan Tuhan, alam dan ciptaannya. Poin yang kedua yaitu pentingnya memberikan atau menjadikan Nabi Muhammad sebagai barometer dalam menerapkan adab. Nah, maka dari itu dalam hal ini terdapat 3 model pendidikan Islam yang terdapat dalam metode adab anagogis. Yang pertama yaitu model tarbiyah, yang kedua tadib, yang ketiga taklim. Yang pertama, tarbiyah artinya proses secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan manusia. Yang kedua, tadib, yaitu pelatihan dan pembiasaan. Yang ketiga, taklim, yang artinya mengajar, menyampaikan pengetahuan dan juga keterampilan. Sehingga pentingnya meniru cara kenabian serta menawarkan pemahaman tentang bagaimana manusia berhubungan dengan tempatnya. Nah, kemudian lanjut pada metode yang ketiga yaitu metode filsafat ijtihad. Nah, filsafat pendidikan Islam ini merupakan usaha yang relatif baru. Maka pertanyaan tentang bagaimana kita menjalankan filsafat pendidikan Islam itu sendiri belum jelas jawabannya. Maka dari itu dikutip dari pendapat Nothings, sebagai seorang filosof, biasanya tidak menciptakan teori pendidikan atau pengajaran, pembelajaran, dan sejenisnya. Sebaliknya, mereka telah menganalisis teori dan argumen yang terkadang memperkuat argumen sebelumnya. Tetapi mereka juga terkadang mengajukan keberatan yang kuat yang mengarah pada revisi atau pembaruan teori argumen. Namun, ada banyak pengecualian untuk pandangan filsafat ini sebagai analisis dan klarifikasi.
Pada masa ini, beberapa filsafat yang masih berkembang telah banyak meninggalkan apa yang mungkin disebut isi filsafat dan berkonsentrasi pada penerapan kejernihan pemikiran karakteristik metode filosofis terhadap masalah pendidikan yang serius. Filsafat pendidikan Islam secara historitas tidak diberlakukan sebagai disiplin ilmu yang berbeda, oleh karena itu kategori ini terdiri dari hubungan permasalahan di lapangan. Karena beberapa permasalahan belum ada penyelesaiannya, maka dicarilah jawaban dengan metode menggabungkan antara Islam dan juga filsafat. Hal ini paling baik didefinisikan dengan istilah bahasa Arab yaitu ijtihad. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.